Selamat datang di Balai Besar Labkesmas Banjarbaru. Terletak di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Labkesmas Banjarbaru merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. Ditetapkan sebagai Labkesmas Regional 7, Labkesmas Banjarbaru memiliki wilayah kerja Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Labkesmas Banjarbaru terbagi menjadi 3 tim kerja dan 6 instalasi teknis. Untuk mewujudkan visi menjadi laboratorium kesehatan masyarakat yang unggul dan terpercaya, dengan mengimplementasikan 5 buah misi yang berfokus pada peningkatan layanan. Gambaran tugas teknisi elektromedis di BBLKM Banjarbaru. Teknisi elektromedis merupakan tenaga teknis yang berperan dalam memastikan alat kesehatan di Balai Besar Labkesmas Banjarbaru selalu dalam kondisi layak pakai, aman, dan akurat. Tugas utamanya meliputi A. Pemeliharaan alat, yaitu melakukan perawatan rutin dan berkala untuk mencegah kerusakan pada alat kesehatan laboratorium. B. Perbaikan, yaitu menangani kerusakan atau gangguan pada peralatan secara cepat dan tepat agar pelayanan laboratorium tidak terhambat. C. Kalibrasi dan uji kinerja, yaitu memastikan alat ukur dan alat laboratorium memiliki akurasi dan presisi yang sesuai standar nasional atau internasional. D. Manajemen inventaris alat kesehatan, yaitu mengelola data aset alat kesehatan termasuk pendataan, pelabelan, dan monitoring masa pakai. E. Peningkatan kompetensi teknis, yaitu mengikuti pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan keahlian sesuai perkembangan teknologi alat kesehatan. F. Penerapan ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu menjamin bahwa semua pekerjaan teknis dilakukan sesuai protokol keselamatan untuk melindungi petugas dan lingkungan kerja. Jenis pelayanan yang diberikan teknisi elektromedis. Teknisi elektromedis memberikan layanan teknis yang mendukung pelayanan kesehatan dan laboratorium. Di antaranya, pemeliharaan alat kesehatan, perbaikan alat kesehatan, kalibrasi alat ukur, instalasi alat baru, konsultasi teknis, dan pelaporan kondisi alat. 3. Standar layanan yang harus dicapai teknisi. Standar layanan teknisi elektromedis merujuk kepada Standar Pelayanan Minimal atau SPM, Kementerian Kesehatan dan Standar Mutu Internal BBLKM. Beberapa target yang harus dipenuhi yaitu response time, preventive maintenance, kalibrasi, keselamatan kerja, dokumentasi, dan kepuasan pengguna. 4. Keterkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. A. Manajemen ASN ialah teknisi sebagai ASN harus mengelola pekerjanya sesuai prinsip manajemen ASN, yaitu 1. Perencanaan SDM dan beban kerja, menyusun rencana kerja teknis sesuai kebutuhan laboratorium. 2. Kinerja berbasis sasaran, yaitu mengacu pada SKP dan indikator kinerja unit. 3. Pengembangan kompetensi, yaitu mengikuti pelatihan, workshop, dan sertifikasi teknis elektromedis. 4. Reward dan punishment, yaitu kinerja yang baik mendapatkan penghargaan, sedangkan pelanggaran prosedur dikenakan sanksi sesuai aturan ASN. B. Smart ASN. Smart ASN memiliki 6 karakter, yaitu integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, IT dan bahasa asing, dan hospitality atau keramahan. Adapun 1. Integritas. Implementasinya yaitu melaksanakan perawatan alat sesuai SOP, tidak melakukan manipulasi laporan kondisi alat. 2. Nasionalisme. Implementasinya yaitu mengutamakan pelayanan publik yang cepat dan tepat demi kesehatan masyarakat. 3. Profesionalisme. Implementasinya yaitu menangani alat dengan pengetahuan teknis yang tepat dan sesuai standar Kemenkes. 4. Wawasan global. Implementasinya yaitu mengikuti perkembangan teknologi alat kesehatan terbaru. 5. Menguasai IT. Implementasinya yaitu menggunakan software manajemen alat untuk pemantauan dan pelaporan. 6. Hospitality. Implementasinya yaitu memberikan pelayanan yang ramah kepada rekan kerja dan pengguna alat. Fenomena dan hambatan dalam pelaksanaan peran teknisi. Dalam praktiknya, ada beberapa fenomena yang sering menjadi hambatan, yaitu dari sisi pelayanan, manajemen, maupun administrasi. Adapun dari sisi pelayanan yaitu 1. Keterbatasan suku cadang, 2. Lonjakan beban kerja, 3. Kurangnya pemahaman pengguna alat.
Dan dari sisi manajemen yaitu 1. Kekurangannya SDM teknisi, 2. Keterbatasan anggaran, 3. Kurangnya pelatihan berkala. Dan dari sisi administrasi, 1. Sistem pelaporan manual, 2. Koordinasi lintas bagian yang lemah, dan 3. Prosedur birokrasi yang lambat. 6. Upaya pemecahan masalah. Untuk mengatasi hambatan di atas, beberapa solusi yang dapat dilakukan. 1. Digitalisasi sistem manajemen alat. 2. Pelatihan rutin dan sertifikasi. 3. Kerjasama dengan pihak eksternal. 4. Manajemen resiko.